Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah atas karunia iman dan Islam yang senantiasa ada dalam sanubari kita. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah dan segala khilaf dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meneruskan kajian kita kitab hadis Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ghusli, bab mandi, wa hukmul junubi, dan hukum junub. Di dalam bab ini kita akan membahas tentang mandi. Yang dinamakan dengan mandi di sini adalah mandi janabah serta hukum orang-orang yang dalam keadaan junub. An Abi Sa'id, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu, semoga meridhai Allah anhu darinya, qala, berkata dia, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u, air, minal ma'i, dari air. Rawa, telah meriwayatkan akan hadis Muslimun, Imam Muslim. Wa asluhu, dan asalnya hadis fil Bukhari, di dalam kitab Bukhari. Hadis yang pertama datangnya dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'u minal ma'i, air itu dari air. Hadis ini atau sabda Rasulullah ini singkat tetapi penuh makna. Air dari air, apa maknanya? Orang mandi junub itu disebabkan karena keluarnya air mani. Jadi seseorang yang diwajibkan mandi junub itu adalah karena orang tersebut mengeluarkan air mani. Sehingga di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan al-ma'u minal ma'i. Apa yang dinamakan dengan junub itu? Dari segi bahasa, junub itu artinya adalah jauh. Dari segi istilah adalah junub itu adalah yang menjauhkan seseorang dengan beribadah. Sehingga ketika seseorang dalam keadaan junub, maka dia jauh dari ibadah. Tidak boleh masuk ke dalam masjid, tidak boleh sholat. Nah, itu adalah orang-orang yang lagi dalam keadaan junub.
Apa sebab-sebab junub? Nanti kita akan membahasnya dalam hadis-hadis yang berikut yang di bawah ini insya Allah. Jadi di dalam hadis ini seseorang yang mengeluarkan air mani maka wajib baginya untuk mandi. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu semoga meridhoi Allah anhu darinya, qala berkata dia, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa apabila duduk baina syu'abiha di antara anggota badannya al-arba yang 4, summa jahadaha kemudian bertemunya, faqad wajaba maka sungguh telah wajib al-ghuslu mandi. Muttafaqun disepakati alaihi atas hadis, wazada dan menambah muslimun muslim, wa illam dan meskipun tidak yunzil keluar. Hadis yang nomor 2 datangnya dari Abi Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, apabila bertemunya tempat anggota badan kemudian melakukan hubungan suami istri, maka wajib baginya mandi janabah. Hadis ini Rasulullah SAW membicarakan tentang hubungan suami istri dengan bahasa yang halus, tidak kemudian bahasa yang norak, tetapi adalah dengan bahasa yang halus, dengan istilah apabila seseorang itu bertemunya 4 anggota badan lalu kemudian dia melakukan hubungan suami istri, maka wajib baginya adalah mandi janabah. Artinya bahwa yang menyebabkan seseorang melakukan hubungan suami istri itu adalah karena seseorang yang mengakibatkan seseorang mandi janabah adalah karena hubungan suami istri. Di dalam riwayat Muslim menambahi bahwa wa ilam yunzil, meskipun tidak keluar air mani. Jadi meskipun suami istri itu berhubungan lalu kemudian belum keluar kemudian selesai, maka itu pun masih wajib hukumnya melakukan mandi janabah. Jadi karena bertemunya 2 kelamin, yakni kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, maka wajib baginya melakukan mandi janabah meskipun tidak keluar air mani. Wa an Ummi Salamah, dan dari Ummi Salamah, anna Ummi Sulaim, bahwa Ummu Sulaim, wahia dan dia imro'atu Abi Tolhata, perempuannya Abu Tolha, istrinya Abu Tolha. Qalat, berkata dia, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allaha, sesungguhnya Allah, la yastahi, tidak malu, minal haqqi, dari kebaikan, dari kebenaran. Fahal maka apakah alal mar'ati, atas perempuan, al-ghuslu mandi, idah talamat, apabila bermimpi basah. Qala, berkata Rasul, na'am, ya. Idza ra'at, apabila engkau melihat alma, air. Muttafaqun disepakati alaihi atas hadis. Hadis berikut ini adalah datangnya dari Ummu Salamah, bahwa ada seorang perempuan yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah
suami istri dari lelaki yang bernama Abi Tolhah. Siapakah Ummu Sulaim itu? Ummu Sulaim itu adalah ibunda dari Anas bin Malik. Anas bin Malik telah kita ketahui bersama, dia adalah pembantunya Rasulullah yang biasa melayani kehidupan Rasulullah SAW. Kemanapun Rasulullah SAW pergi, dilayani oleh sahabat yang bernama Anas bin Malik. Nah, ibunya Anas itu bernama Ummu Sulaim. Suaminya adalah bernama Abu Tolhah. Namun Abu Tolhah ini ketika diajak untuk beriman, dia tidak mau. Padahal Ummu Sulaim itu sudah masuk Islam. Akhirnya Abu Tolhah meninggalkan dia, lalu pergi ke negeri Sam dan wafat di sana. Lalu Ummu Sulaim ini, lalu dia itu nikah dengan laki-laki yang lain. Jadi dia nikah dengan laki-laki yang lain. Ada sebuah kisah bahwa Ummu Sulaim itu adalah termasuk perempuan yang sholihah. Tidak hanya perempuan sholihah, dia termasuk adalah orang yang rajin di dalam menuntut ilmu agama, sehingga dia termasuk para sahabat-sahabat Rasulullah yang juga meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Ada suatu kisah tentang Ummu Sulaim. Pernah suatu ketika suaminya itu pergi keluar rumah. Ada riwayat yang menceritakan bahwa suaminya itu dalam keadaan pergi untuk ikut berperang. Ketika mau pergi, ternyata anaknya itu dalam keadaan sakit. Lalu setelah Ummu Sulaim itu mendengar kabar bahwa suaminya akan pulang, maka Ummu Sulaim kemudian dia berdandan, dia berias, memakai baju yang terbaik, memakai make up dan lain sebagainya, karena mau menyambut suaminya. Di saat itu Ummu Sulaim itu mendapatkan musibah. Musibahnya apa? Anaknya tadi yang kemarin itu ditinggal oleh suaminya dalam keadaan sakit, pada waktu itu meninggal dunia. Jadi dia sebenarnya amat bersedih, anaknya mati, suaminya kemudian baru akan datang dari perang. Namun dia tetap ingin menyambut suaminya dengan penuh kegembiraan. Akhirnya dia berdandan, dia kemudian menyambut suaminya. Tidak hanya itu, dia menyediakan air minum, menyediakan makanan dan lain sebagainya. Ketika suaminya kemudian masuk ke dalam rumahnya, maka disambutlah suaminya itu dengan penuh kehangatan. Suaminya kemudian dipersilahkan untuk minum, untuk mandi. Namun sebelum itu ternyata suaminya berkata, "Wahai istriku, bagaimanakah anak kita?" Maka pada waktu itu Ummu Sulaim kemudian mengatakan, "Wahai suamiku, anak kita dalam keadaan istirahat. Dia dalam keadaan tidur dengan nyenyaknya." Maka pada waktu itu suaminya disuruh makan, lalu kemudian setelah makan diajak tidur bersama, lalu kemudian berhubungan suami istri. Setelah berhubungan suami istri, maka Ummu Sulaim kemudian berkata kepada suaminya,
wahai suamiku, aku mau bertanya, bagaimanakah pendapatmu kalau ada orang yang menitipkan sesuatu kepadamu, lalu kemudian titipan itu kemudian diambil lagi oleh si pemiliknya, apakah kamu akan marah? Maka suaminya kemudian mengatakan, tidak, itu bukan milik saya, akan saya kembalikan dengan penuh keikhlasan. Akhirnya Ummu Sulaim berkata kepada suaminya, wahai suamiku, sesungguhnya anak kita itu adalah titipan dari Allah, tadi sudah diambil oleh Allah. Akhirnya dia kemudian kecewa dengan istrinya tadi. Dia anaknya itu meninggal dunia, malah kemudian dia melakukan hubungan suami istri. Akhirnya suaminya ini kemudian mendatangi Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah SAW. Lalu suami Ummu Sulaim itu kemudian menceritakan kejadian itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW kemudian mengatakan, Allahumma barik lakuma, ya Allah, semoga Allah memberkahi kalian berdua. Setelah beberapa bulan setelah peristiwa itu, lalu Ummu Sulaim kemudian hamil kembali. Nah, inilah salah satu di antara kisah yang terjadi yang dialami oleh Ummu Sulaim yang diabadikan di dalam riwayat-riwayat hadis. Ada beberapa makna ternyata tentang kalau suami dalam keadaan pulang dari kerja, maka tidak boleh kemudian dikabari yang buruk-buruk dulu, tetapi digembirakan dulu, disuruh mandi dulu. Karena apa? Seseorang yang pulang dari kerja itu dalam keadaan dia lelah. Ketika kemudian dalam keadaan lelah lalu kemudian diberikan kabar yang tidak mengenakan, tentu akan emosi. Maka Ummu Sulaim itu adalah sosok ibu, sosok istri yang luar biasa. Nah, itulah sehingga Rasulullah kemudian mendoakan kepada pasangan suami istri itu dengan doa, Allahumma